Kapal itu 10 ton berarti kan hanya 10 kapal. Iya. Tapi kalau dia udah merah, oh berarti hanya 8 kapal aja. Atau yang 10 ini gantian lautnya. Oh nggak habis ikan. Iya betul. Nah, itu yang dilakukan dalam pengelolaan ikan. Sepertinya mudah tapi ini tidak mudah ya. Tidak mudahnya itu gini. Karena data ikan yang didaratkan, jadi menduga ini berdasarkan ikan yang didaratkan. Oh yang diambil. Yang diambil, jadi diduga. Kemudian dari ukuran ikan. Jadi kalau dulu ikannya 1 ekor sekilo, dulu 10 tahun yang lalu, sekarang kok cuma rata-rata setengah kilo 1 ekornya. Berarti kan udah menurun tuh. Iya boleh. Nanti bisa diduga, oh ternyata paling bisa diambil separuhnya nih. Kalau dulu boleh 100 ton, paling 150 ton aja boleh diambil. Nanti diduga. Nah, tapi berapa ikan yang didaratkan di itu kadang-kadang nggak dilaporkan dengan jujur oleh nelayan. Nah itu masalahnya. Banyak alasan. Iya. Alasan pertama takut dipajakin. Oh iya. Alasan yang kedua memang tidak mudah lapornya. Dapat ikan banyak itu mau cepat-cepat dijual sama dia kan. Oh iya betul juga. Nah terus memang, nah sekarang itu yang dilakukan supaya benar-benar ikan yang didaratkan di pelabuhan itu benar-benar dilaporkan sebanyak yang diambil sehingga kita bisa ngitung benar ikan kita itu nanti udah diambilnya melebihi seharusnya enggak. Nah, itu tantangannya di sini. Tangkap. Begitu. Ini cara orang nangkapnya. Karena sekarang orang konsen. Jadi ini kapal. Ini jaring dia kan. Nah, jadi kalau ikan itu makin habis, lama-lama nanti yang tersisa ikan kecil tuh. Yang dulunya 50 ton lalu ikannya besar-besar. Nah sekarang makin kecil. Nah, ini indikasi bahwa oh ini udah harus hati-hati nih ikan kita lama-lama habis nih. Diambil. Ya. Kemudian yang kedua, seperti kasus udang tadi, nggak semua dibawa pulang, dibuang ke laut sama dia. Masih hidup. Ada masih hidup, ada umumnya udah mati karena ini bukan itu mati deh. Tarik mati ya. Jadi itu bycatch namanya. Nah itu nanti merusak sebenarnya. Ya kira-kira itu perikanan. Kalau dari kebijakan pemerintah yang dulu sama yang sekarang, menteri yang dulu sama menteri yang sekarang, menurut Bapak masih oke mana? Atau masih sama aja atau tidak ada perubahan? Yang dulu, coba kalian tahunya menteri yang ngurus perikanan siapa yang pernah kalian tahu? Bu Susi itu siapa? Edi Prabowo. Edi Prabowo yang korupsi. Yang korupsi. Sekarang Saya lupa. Nggak tahu, pokoknya diganti ya. iya, yang dulu wakil menteri pertahanan tuh si Sakti, Pak Sakti apa itu? Sebelumnya. Jadi gini, sejarah adanya yang kementerian khusus mengelola perikanan itu kan sejak setelah reformasi. Oh iya baru. Dulunya itu perikanan itu selalu di bawah Kementerian Pertanian, Departemen Pertanian dulu. Hanya satu dirjen aja. Nah, sejak zaman Gus Dur ada kementerian khusus mengurus ikan dan laut. Nah, zaman pertama itu dulu ada adiknya Pak Mokhtar itu, Pak Sarwono menteri pertama. Yang dia mulai bangun. Kemudian habis itu Profesor IPB itu Pak Rumin Dahuri menjadi menteri. Kemudian setelah Pak Rumin, Angkatan Laut, tentara orang Papua. Habis itu pengusaha. Nah dari setelah Laksamana Angkatan Laut sampai sekarang umumnya pengusaha yang jadi menteri. Ya Bu Susi sebenarnya pengusaha juga ya. Bukan orang yang ilmunya ilmuwan perikanan lah gitu. Nah jadi dari situ itu mereka tidak menggunakan ilmu sebagai basis kebijakan. Idealnya kan orang yang ngerti ilmu perikanan dia mempunyai tanggung jawab mengatur perikanan kan. Karena perikanan itu beda sama yang di darat.
Orang ikannya kelihatan, terus kita ingin tahu berapa yang boleh diambil. Kalau di darat kan kita nggak bisa lihat. Itu perlu ilmu. Nah, orang politik itu, ya, dia itu punya masa jabatan, Oh iya betul. ya kan? Dalam masanya dia harus melakukan sesuatu segera, Iya. karena ingin populis kan, ingin dipilih dan sebagainya. Nah, karena semua masanya pendek-pendek, dan setiap orang itu ingin menunjukkan dia bikin sesuatu, akhirnya nggak bugu. Ini belum selesai, ganti yang baru, bikin yang baru lagi. Oh jadi nggak selesai semua. Itu nggak tuntas kan dia. Iya benar itu. Nah, di sisi lain, dia dituntut secara politis kan harus menghasilkan sesuatu juga, ya, untuk dirinya atau untuk partainya gitu. Gitu ya korupsi. Batang kasus. Nah, Bu Susi misalnya, Bu Susi satu sisi idealis ya, tapi beliau menurut kita dari ilmuwan perikanan nggak terlalu mempertimbangkan ilmu pengetahuan untuk pengolahan perikanan. Itu aksennya dan tulis. Bagus, keinginan dia cukup besar untuk isu-isu perikanan dan lingkungan, populis, politis. Nah yang sekarang backgroundnya pengusaha tower yang bikin handphone kita bisa sinyalnya dapat itu. Nah mau nggak mau mempengaruhi cara berpikir dia kan. Harusnya kan di bawah menteri kan ada dirjen tuh. Di politik kita yang di bawah ini nggak berani ngomong. Berani ngomong diganti dia. Jadi dia terus presiden juga mendorong perikanannya harus memberikan sumbangan ekonomi yang besar untuk negara. Iya, jadi dia harus ngasilin pajak besar, harus ekspor ekonominya besar. Gitu. Tapi di sisi lain banyak nelayan yang hidupnya juga nggak baik-baik amat kan? Iya betul. Nah, jadi mencari keseimbangan antara kesejahteraan nelayan dengan pendapatan negara gitu. Kebijakan. Nah, peran ilmu pengetahuan juga karena perikanan laut di negara-negara maju itu semua berbasis ilmu pengetahuan, nggak bisa enggak. Nah, misalnya tahu ikan salmon, nah itu kan impor. Iya betul. Dari Skandinavia. Finland itu. Nah dia budidaya itu saja dia bisa ekspor kemana-mana. Juga sangat efisien. Bisa jadi pemerintahnya konsisten juga kan. Iya betul. Jadi kita kadang-kadang nggak selesai. Jadi misalnya Menteri Susi bikin mau miara tuna tengah laut. Nanti menteri yang berikutnya nggak ke situ lagi prioritas dia. Itu terbengkalai. Sekarang cuma barusan di koran. Menteri yang sekarang mau ngambil teknologi Turki untuk miara ikan tuna tengah laut. Kan dia lihat di Turki sama mau kerjasama dengan Vietnam untuk miara lobster. Ini lobster itu banyak di kita, di laut kita. Ekspor ke sana kan? Nanti inginnya itu sementara nelayan kita atau pemuda kita belum berhasil membudidaya dengan baik, sehingga ingin kerjasama untuk itu. Kira-kira begitu. Kalau cara memperbaiki yang masih belum bagus tuh kayak gimana? Menurut Bapak? Pertama dari sisi pernah dengar istilah political will ya? Iya. Political will itu keinginan pemerintah terutama presidennya untuk perikanan yang lebih baik. Dia harus. Nah, untuk itu dia, menurut saya sih dia harus menempatkan menterinya orang yang ngerti perikanan. Bayangkan kita perikanan nomor 2 di dunia. Ya. Sementara kalau pengelolanya tidak orang yang paling bagus di perikanan kan dia mungkin dia belajar dulu. Ya. Dia jadi menteri nih.
Dia nggak pernah kalian. Dia tahu politiknya, tapi teknisnya dia nggak tahu. Dia kan perlu waktu untuk belajar. Nah, habis itu dia punya pendidikan juga. Akhirnya, ya. Nah, kemudian konsisten juga ya. Sekarang kalau kita lihat, kalau perikanan tangkap itu udah masuk isu politik. Karena jumlah nelayan itu cukup besar. Jadi pemilih. Jadi, mas. Kenapa Yusuf? Iya. Lucu aja dia tadi ya. Itu ya. Kemudian dunia perikanan juga harus berkembang. Mana Yusuf? Dia apa yang sama sini? Ya, kamu suka basket juga? Iya, lumayan. Lumayan. Oh, basket ya? Oh, basket. Di basket. Oh, dia ya? Di basket dulu. Oh, ini ya? Di basket. Oke, lagi. Sama kayak apa namanya, kalau misalkan IPB sendiri bergerak di perikanannya, mengintervensi apanya nih, kebijakannya kah, untuk pemerintah atau misalkan penelitiannya? Ya. IPB itu perguruan tinggi. Universitas ini tugasnya ada 3. Pertama, pendidikan, kayak sekarang kalian sekolah kan? Iya, betul. Itu kalian jadi sarjana, jadi master, jadi doktor, di perguruan tinggi. Kalau di ini itu fungsi sama pendidikan. Sekarang IPB udah ada. Yang lama itu kan ada Fakultas Perikanan Kelautan, Fakultas Pertanian, Kehutanan. Ya, itu yang lama tuh. Kedokteran hewan, peternakan, itu yang dulu asli itu. Nah sekarang udah ada FEM. FEM itu untuk sosial ekonomi manajemen. Ada FEMA, itu ilmu sosiologi, komunikasi. Ada fakultas kedokteran yang khusus untuk jadi dokter. Kemudian ada lagi fakultas MIPA tadi satu. MIPA itu ada statistik, ilmu komputer. Terus, nah fungsi perguruan tinggi pendidikan, kemudian penelitian. Penelitian itu mengembangkan ilmu sehingga bisa digunakan oleh masyarakat, itu ilmu terapan, atau mengembangkan ilmu untuk pendidikan. Jadi melakukan penelitian, nanti bahannya itu diajarkan ke mahasiswa supaya manusia jadi informasi ilmiah yang baru kan? Iya betul. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Jadi dosen kayak saya itu nggak cukup ngajar sama meneliti aja, tapi harus ada kegiatan membantu pemerintah di luar, membantu masyarakat, membantu nelayan. Nah itu fungsinya. Bagi kebijakan, fungsi ilmuwan itu ada 2. Oke. Fungsi yang pertama apa Joshua? Atau menurut kalian fungsi yang pertama apa? Fungsi ilmuwan perikanan bagi pemerintah itu kira-kira apa? Membantu kebijakannya. Ya. Tepat di mana? Ya. Jadi dari temuan-temuan dia itu, misalnya sekarang pemerintah mau ekspor ikan misalnya. Kan pertanyaannya berapa sih yang mau diekspor? Ya. Kemudian yang kedua, gimana sih kualitasnya gitu. Jadi ilmuwan itu memberi masukan. Oh iya, masukan betul. Untuk pemerintah, oh sebaiknya begini. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktanya seperti tadi itu yang gambar-gambar warna merah kuning hijau. Itu produk dari ilmuwan. Oh iya betul. Pemerintah nggak bisa menghasilkan, bilang ikannya udah habis, ikannya masih apa, bisa diambil lagi atau udah terlalu banyak diambil. Dari ilmu. Nah itu dari ilmuwan. Jadi untuk mengambil kebijakan itu mestinya dilandasi oleh hasil temuan ilmu pakar itu. Misalkan ada nggak sih cerita sukses Indonesia menginspirasi negara lain gitu? Untuk perikanan, Perikanan apa masih belum ada? kita perikanan kelautan itu gitu.
Indonesia dengan keunggulan biodiversitinya, kita itu pusat dari terumbu karang dunia. Nah, sentralnya di Indonesia, CTI, Coral Triangle Initiative. Kemudian kita banyak juga terutama membantu negara-negara di Afrika dan sebagainya. Kemudian orang-orang luar, ya, dia punya kepentingan untuk belajar banyak tentang kelautan kita. Jadi kalau sekarang itu melalui FAO itu banyak kali proyek-proyek yang tentang pengolahan ikan Indonesia. Kan tadi kita nomor 2 di dunia. Kemudian UNDP, Jerman, peran kita di situ. Makanya di keunggulan sumber daya alam. Nah, kemudian perguruan tinggi IPB misalnya itu sudah banyak juga mahasiswa asing yang sekolah di kita. Dan kita juga ke sana. Terus lagi peran kita ini ada. Ya hasil riset di daerah tropis ini. Jadi kita itu kayak lab alamnya lah dunia itu. Dengan lautan. Kita lakukan gitu. Kalau biasanya fokus perikanan sendiri, stakeholder yang bantunya dari negara mana gitu, biasanya ambil tukar informasi tentang perikanan. Banyak ya. IPB itu misalnya yang paling sering itu Jerman. Alumni IPB atau dosen IPB itu paling banyak lulusan Jepang. Jepang itu salah satunya bidang perikanan. Yang kedua Jerman juga banyak. Ada bidang kelautan, perikanan macam-macam. Dulu tahun 70-an itu dari Amerika banyak. Sekarang ini baru-baru ini dengan Cina. Cina. Cina kan maju soal. Iya betul. Dengan Australia banyak juga. Kita dekat soalnya. Iya, dekat. Kemudian US, Eropa, Inggris dulu, kita banyak, Belanda lagi. Umumnya itu tadi saya bilang mereka banyak belajar di sini. Kita jadi labnya, sehingga banyak dosen IPB yang di sekolah juga. Ke Belanda, ke Australia. Kalau Denmark sedikit, bidang kelautan lain lagi mana? Amerika. Kalau Afrika nggak terlalu karena kita lebih banyak justru bantu mereka. Arab nggak juga terlalu. Mungkin begitu ya Pak. Oke, iya.